Salam lestari, salam konservasi. Hai sobat pecinta dunia sains, di sini Mimin akan berbagi info terkait 5 dampak buruk hujan asam bagi lingkungan dan kesehatan. Kira-kira apa aja ya? Sebelum ke pembahasan dampak buruk hujan asam, sobat di sini udah tahu belum apa itu hujan asam? Bersumber dari gramedia.com, hujan asam merupakan hujan dengan pH rendah dan memiliki sifat asam yang korofis. Artinya, hujan asam bisa mengikis partikel atau benda yang terkena tetesannya. Penyebab hujan asam yang paling sering terjadi ialah pembakaran bahan bakar fosil, seperti kendaraan bermotor atau pembakaran di pusat pembangkit listrik. Lantas, apa saja dampak buruk hujan asam bagi lingkungan dan kesehatan? Simak terus video ini sampai selesai ya. Di urutan yang kelima, hujan asam bisa memengaruhi kimia dan biologi pada tanah. Ketika hujan asam merembes ke dalam tanah, itu berarti pH tanah semakin tinggi, yang merusak atau membalikkan aktivitas biologi dan kimia tanah. Tanah perlu menjaga tingkat pH yang optimal untuk kelangsungan aktivitas biologi. Oleh sebab itu, mikroorganisme tanah sensitif yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pH dimatikan. Keasaman tanah yang tinggi juga mengubah sifat enzim bagi mikroba tanah. Pada tingkat yang sama, ion hidrogen dari hujan asam melepaskan mineral dan nutrisi penting seperti kalsium dan magnesium. Keempat, hujan asam bisa menyebabkan rusaknya material bangunan. Hujan asam menyebabkan pelapukan bangunan, korosi logam, dan pengelupasan cat pada permukaan. Bangunan yang terbuat dari marmer dan batu gamping adalah yang terutama rusak oleh hujan asam, karena reaktivitas asam dalam hujan dan senyawa kalsium dalam bangunan tersebut. Di urutan yang ketiga, hujan asam bisa menyebabkan tumbuhan terancam mati. Dilansir dari US Geological Survey, hujan asam bisa menghilangkan nutrisi dari daun pohon dan tumbuhan, sehingga menyebabkan daun menjadi coklat atau mati. Berubahnya daun menjadi coklat dan hilangnya daun karena mati mengakibatkan tumbuhan kehilangan kloroplasnya. Hal tersebut juga menghilangkan kemampuan fotosintesisnya, sehingga mengakibatkan tumbuhan sulit untuk membuat makanannya sendiri. Dilansir juga dari National Geographic, hujan asam menimbulkan pohon dan tanaman menjadi kurang sehat, lebih rentan terhadap suhu dingin, serangga, dan penyakit, juga menghambat kemampuan pohon bereproduksi. Jika kehilangan mineral dan nutrisi akibat hujan asam terus berlanjut, tanaman dapat mati. Kedua, hujan asam bisa menyebabkan manusia mengalami berbagai macam penyakit. Berdasarkan penelitian, senyawa partikel yang dibawa oleh hujan asam mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, terutama bagi lansia, anak-anak, penderita gangguan jantung dan paru-paru, serta para pekerja di luar ruangan. Dampak negatif ini berkaitan erat dengan berbagai gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Gangguan pernapasan yang dimaksud adalah iritasi tenggorokan, batuk kering, asma, dan penyakit saluran pernapasan kronis dan akut. Selain itu, hujan asam juga menyebabkan iritasi hidung dan mata, sakit kepala, dan kanker paru-paru. Biasanya dampak negatif tersebut tidak dirasakan oleh manusia secara langsung. Sehingga, Sobat Mimin sebaiknya segera memeriksakan ke dokter saat mengalami gejala tersebut. Nah, yang terakhir di urutan yang pertama ialah hujan asam bisa memengaruhi habitat perairan. Fenomena hujan asam memiliki pengaruh besar terhadap habitat perairan.
Bahkan, efek dari hujan asam paling bisa dirasakan dalam habitat ini. Dampak hujan asam di habitat perairan mengakibatkan kematian beragam jenis spesies biota air yang hidup di dalam sungai dan danau. Hal tersebut disebabkan tingkat keasaman dalam air sungai dan danau meningkat. Biota air yang terbiasa hidup dalam lingkungan dengan pH normal tidak akan mampu untuk bertahan dalam lingkungan dengan pH asam. Tentu saja, hal ini akan berpengaruh juga pada rantai makanan yang berkaitan dengan biota air, seperti spesies yang hidup bukan di perairan, salah satunya burung. Nah, sekarang Sobat Mimin pastinya sudah ada gambaran ya betapa mengerinya dampak hujan asam itu. Sebenarnya, masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh adanya hujan asam. Oleh karena itu, Sobat Mimin dimanapun kalian berada, tetap cintai lingkungan sekitar kita ya. Ketika kita jaga alam, alam pun akan jaga kita. See you di video selanjutnya. Semoga apa yang sudah Mimin sampaikan bisa menambah pengetahuan kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Mimin tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Salam lestari, salam konservasi.